Guys, udah pernah lihat belum? Pelaku penista agama tapi tidak pernah minta maaf. Nah, itu yang terjadi di Sibolga beberapa hari yang lalu. Jadi beberapa hari yang lalu ada kejadian seorang oknum guru menista agama Kristen. Wow, luar biasa. Nah, tidak hanya itu. Yang paling anehnya lagi adalah ada seorang mantan DPR memviralkan kejadian ini. Bermula dia mengirim papan bunga ke sekolah tersebut, yaitu sekolah SMA Negeri 3 Sibolga. Wow, luar biasa. Isi daripada papan bunga itu adalah untuk mecat oknum guru tersebut. Saya sangat jijik mengatakan oknum ya, tapi nggak apa-apa lah. Saya jijik banget mengatakan oknum. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, oknum itu kan cuma 1-2 orang. Tapi kalau oknum-oknum guru seperti ini banyak, berarti bukan oknum dong. Rame-rame itu namanya ya. Ya. Misalnya nih di Sibolga ada oknum, ya di Padang ada oknum misalnya nih. Di Jawa Barat ada oknum. Jadi oknumnya kan di mana-mana. Ini bukan oknum guys, tapi rame-rame. Ya tapi ya nggak jadi masalah kita sebut saja oknum ya untuk menghargai daripada mayoritas ya. Tetap kita harus hargai. Bagaimana kronologinya? Kenapa si oknum guru ini disebut penista agama? Bagaimana kronologinya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Kejadian penistaan agama ini bermula saat si oknum guru ini live atau menggunakan sosial media untuk menghujat agama Kristen, menista agama Kristen. Diduga ya, diduga menista agama Kristen. Nah, ketika sudah viral tuh ya, viral dan masyarakat banyak yang tahu dan organisasi Kristen juga banyak yang tahu, organisasi Kristen Pemuda Sibolga juga tahu ya, sehingga dilaporkan ke pihak berwajib. Nah, ketika si pelaku ini, ya diduga pelaku ini dilaporkan ke pihak yang berwajib, kepala sekolah SMA 3 Sibolga ini mengundang atau menghimbau terduga pelaku ini mau minta maaf. Tapi sayangnya oknum pelaku tidak minta maaf. Itu yang bikin marah orang-orang Kristen yang ada di Sibolga. Wow, sungguh disayangkan ya. Apa susahnya sih minta maaf ya kan? Jadi kalau misalnya nih kita berpikir secara rasional, seorang oknum guru menista agama minoritas. Bayangkan seorang oknum guru. Ya, bagaimana mungkin seorang pendidik melakukan hal seperti itu? Bagaimana nasib murid-muridnya? Bagaimana mungkin seorang guru yang kita anggap sebagai orang yang bijaksana, tapi malah menista umat Kristen? Aduh, sungguh keterlaluan nih. Ya semoga masalah ini cepat selesai ya. Tapi kalau saya perhatikan ya, ini sangat-sangat berpengaruh ya bagi pendidikan di Indonesia ya. Ini akan mencederai persatuan dan kesatuannya. Ya kalau seperti ini terus ya jangan salahkan gitu minoritas memisahkan diri dari Indonesia. Jangan salahkan. Karena agama itu suatu hal yang sensitif ya. Jangan salahkan ya. Makanya ya orang-orang seperti ini harus ditindak tegas ya. Apalagi seorang guru. Dipecat dan diproses. Nggak hanya dipecat dari sekolah. Biar apa? Biar ada efek jera. Ya, efek jera dari guru-guru lainnya gitu. Kalau misalnya ada guru yang mau melakukan hal seperti ini biar mengurunkan niatnya. Aduh. Tapi gini guys ya, mari kita melihat masalah ini dari sudut pandang yang lebih holistik ya, atau yang lebih luas misalnya. Apakah ideologi-ideologi seperti ini akan bisa sirna mati gitu? Menurut saya nggak bisa. Jadi kalau ada oknum guru
seperti ini yang mengujarkan kebencian terhadap agama lain, misalnya terutama agama Kristen misalnya, apakah ini bisa hilang? Enggak, menurut saya nggak bisa ya. Karena gini ya, kalau misalnya di penjara ya, si guru itu di penjara, yang di penjara itu kan fisiknya, bukan ideologi yang ada di pikirannya itu. Pikiran itu nggak bisa dipenjara, guys. Lalu bagaimana solusinya? Nah, ini yang jadi PR kita ya. Bagaimana solusi mengendalikan seperti ini? Sementara ya kalau saya perhatikan ya, nggak semua agama ya di Konoha ya, dan ini hanya terjadi di Konoha ya. Kalau saya perhatikan justru mereka punya dalil-dalilnya kok. Ya, hanya agama tertentu di Konoha yang nggak semua agama ya. Ada dalil-dalilnya kok. Ya, ada dalil-dalil untuk memusuhi agama lain. Jadi kan kalau kita berpikir secara rasional, apakah ini oknum atau tidak? Kan ada dalilnya tuh ya. Kalau misalnya ada mengatakan, "Oh, itu kan dalilnya pada saat perang," misalnya nih membenci agama lain misalnya. "Oh, itu dalilnya kan saat perang dan sebagainya." Nah, kalau dalilnya itu saat perang, kenapa digunakan pada kondisi tidak perang? Itu kan yang jadi permasalahan. Jadi ibaratnya gini ya, kita melihat anak kecil main api, terus kita ngomong sama anak kecil, "Jangan main api ya, itu apinya digunakan saat masak." Emang anak kecil tahu api itu digunakan saat masak atau tidak? Dia kan nggak tahu. Kenapa kita nggak jauhkan api ini dari anak kecil? Itu yang jadi permasalahan. Ya, kalau ibaratkan api ini seperti dalil-dalil misalnya atau ayat-ayat kebencian misalnya. Kalau misalnya ada ayat-ayat kebencian seperti itu, kenapa nggak dijauhkan gitu? Kenapa nggak dijauhkan gitu? Kalau bila perlu dibawa ke tengah laut gitu. Ya, ditenggelamkan di tengah laut gitu. Kenapa? Kalau misalnya ada api gitu, kenapa hanya ngomong sama anak kecil, "Jangan main api ya," padahal anak kecil sudah main api gitu, apinya udah dipegangin gitu. Ya lama-lama anaknya terbakar dong. Ini yang jadi PR kita gitu. Dan menurut saya itu semacam momok ya, hal seperti ini sangat seperti momok ya. Kalau kita diskusikan hal-hal seperti ini kan dianggap sensitif ya, tapi ini berpengaruh ya. Mempengaruhi apa? Pendidikan, mempengaruhi apa? Mempengaruhi keharmonisan, berbangsa dan bernegara gitu. Kadang saking ini ya, saking mentoknya ya, kadang saya berpikir seperti ini guys, intoleransi itu atau kebencian-kebencian terhadap agama lain itu tidak akan bisa hilang ya, selagi agama itu ada. Kadang saya berpikir sampai ternyata DNA daripada agama itu ya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dalam agama-agama tertentu ya, agama yang ada di Konoha itu kan mereka mengatakan bahwa Tuhannya itu pecemburu gitu ya. Jadi dari situ juga sebenarnya sudah logical fallacy kan. Tuhan pencemburu gitu, Maha Pemarah gitu. Jadi apakah ini yang ditiru oleh oknum-oknum itu? Ketika misalnya nih ada temennya yang pindah agama gitu, ya dia merasa kehilangan teman gitu, dia takut ya suatu saat temannya murtad semuanya gitu atau pindah agama misalnya, maka dia mengeluarkan ayat-ayat tertentu untuk menutupi ketakutannya dan supaya terlihat agamanya suci gitu, sempurna dan menganggap bahwa agama lain sesat gitu. Jadi ini kan sebenarnya DNA daripada agama itu sendiri ya kalau boleh jujur. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini nanti pasti banyak yang kata-ngatain saya PKI, anti agama dan sebagainya, enggak. Jadi coba mari kita lihat dulu ya, masalah ini jangan selalu mengatakan bahwa, "Oh semua agama mengajarkan kebaikan, oh semua agama itu mengajarkan yang namanya toleransi dan sebagainya." Mari kita gali lebih dalam lagi gitu. Sementara ya, dalam agama tertentu di Konoha itu dikatakan bahwa Tuhan itu ada macam-macam sifatnya, maha bijaksana, maha cemburu, ya, kemudian maha penghukum, maha baik, maha sabar, dan sebagainya. Jadi, sifat Tuhan itu pun sudah sebenarnya bertentangan satu sama lain ya, kontradiktif. Sama seperti oknum-oknum yang melakukan kebencian-kebencian terhadap agama lain misalnya. Ya kalau misalnya mereka mengatakan, "Wong itu diperintahkan oleh Tuhan kok." Tuhan itu benci orang yang pindah agama. Ya karena banyak teman saya yang pindah agama, maka saya membenci agama lain. Kita mau ngomong apa coba? Dan hal seperti inilah yang bikin Eropa dulu perang.
Dulu Eropa pernah perang agama, ya biasa disebut dengan perang salib. Ya walaupun perang salib itu, eee, disebut perang perebutan wilayah, tapi asal muasalnya itu dari sini, ya. Dan sekarang Eropa sudah sadar, Eropa sekarang sudah kapok, Eropa sudah, menyadari gitu, ternyata penyebab daripada intoleransi itu dari agama itu sendiri. Mereka sudah sadar itu, dan mereka sekarang ini banyak yang tidak peduli dengan agama. Nah, anehnya semakin Eropa tidak peduli dengan agama, negara-negara Skandinavia, negara-negara Norwegia, Finlandia dan sebagainya, mereka justru sangat humanisme. Nggak ada tuh di sana guru mengajarkan tentang intoleransi, nggak ada tuh. Jadi mari kita bahas masalah ini dari sudut pandang yang berbeda dulu gitu. Jadi menurut saya ini adalah DNA daripada agama itu sendiri. Nggak bakal bisa hilang intoleransi selagi agama itu masih ada. Terutama agama yang lahir dari timur sana. Karena apa? Karena ideologi daripada agama yang lahir di Timur Tengah itu ya, seperti agama Yahudi misalnya dan lain sebagainya, agama Abrahamik misalnya. Ideologinya itu sangat kompetitif. Kenapa dalam kitab suci ya agama Abrahamik itu ada kisah-kisah perang? Karena ideologinya sangat kompetitif. Berebut apa? Berebut umat, ya, berebut jemaat. Jadi karena masalah perebutan ini, maka adalah ya ada semacam kebencian-kebencian terhadap agama lain. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, sumber daripada intoleransi itu bisa aja bersumber daripada agama itu sendiri. Dan sangat jarang ya orang yang membongkar seperti ini. Ya, kalau di dalam agama itu tidak ada istilah kebencian-kebencian terhadap agama lain, kenapa ada ayat-ayat kebencian gitu? Kenapa ada ayat perang gitu? Kalau misalnya tujuannya baik ya, agama itu mengajarkan kebaikan misalnya, kenapa harus ada ayat perang gitu? Ayat-ayat kebencian, membenci agama lain gitu. Kalau ada orang yang mualaf, murtad, ya coba perhatikan, nggak percaya coba ya buktikan, lihat nih kalau ada orang mualaf dan murtad itu biasanya ada yang senang, ada yang menghujat biasanya. Ya, saya tidak membela antara agama minoritas sama mayoritas ya. Tapi saya berusaha menyadarkan gitu. Ternyata ada opsi lain gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Buktinya Eropa itu negara Skandinavia, mereka tidak pernah yang namanya gotok-gotokan antar umat beragama. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka menganggap bahwa sumber daripada intoleransi itu bisa berasal dari agama itu sendiri. Jadi saya tidak percaya bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Enggak. Kalau dulu waktu saya masih oon gitu, masih bocil, masih TK, saya percaya. Tapi kalau sekarang enggak. Ya, kalau ada orang yang mengatakan semua agama mengajarkan kebaikan, enggak, jangan percaya. Jangan percaya, guys. Jadi kalau saya perhatikan ya, Konoha itu kalau tidak menyelesaikan masalah-masalah seperti ini ya, Konoha tidak nunggu 2030, Konoha akan bubar, guys. Akan bubar. Catat omongan saya. Simpan video ini. Kalau hal ini tidak segera diselesaikannya. Tapi untuk menyelesaikan hal seperti ini kan nggak gampang. Butuh pertumpahan darah. Ya, itu kan nggak mungkin dihapus kan dalil-dalilnya. Ya, ayat-ayat kebencian nggak mungkin dihapus kan. Gimana mau ngehapus coba? Butuh pertumpahan darah. Karena mereka menganggap bahwa agama itu buatan Tuhan. Ya, karena mereka menganggap bahwa ayat-ayat itu turun dari wahyu Tuhan. Jadi berat ya. Berat saudara untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini ya. Solusinya itu dalam beragama itu biasa aja. Justru saya melihatnya Kristen KTP itu lebih bermoral. Islam KTP itu lebih bermoral. Kita ambil contoh misalnya seperti negara-negara yang mereka beragama itu hanya di KTP. Turki misalnya. Turki kan Islam KTP tapi lebih bermoral, lebih maju, lebih damai gitu. Sangat jarang saya melihat di Turki ya banyak perang gitu sekarang ini, nggak ada tuh. Demo ya, demo-demo brutal nggak ada seperti itu. Kemudian di negara Skandinavia itu kan Kristen KTP ya, tapi mereka lebih bermoral tuh, lebih maju tuh, ya.
Justru kalau kita semakin mendalami agama itu saya melihatnya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Justru semakin kita mendalami agama itu, maka kita akan semakin keblinger, akan semakin fanatik dalam beragama. Dan ideologi daripada agama atau DNA daripada agama itu bisa saja ya mengajak kita untuk intoleransi. Oke, mari membuka pemahaman kita yang baru gitu. Pemikiran-pemikiran yang baru gitu. Kalau tidak seperti itu, maka kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Catat omongan saya. Dimulai dari apa? Dari revolusi dalam beragama. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Rekono, salam rasional.